Aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form pengguna. Yang form pengguna ini kita buat berdasarkan ini ya, tabel yang kita buat kemarin. Ini ada kolom ID pengguna, nama pengguna, jabatan, username, password, hak akses, dan keterangan. Kalau sudah, kita langsung buat formnya dulu. Ini tinggal kita klik kanan aja di sini, add Windows Form. Nah, karena ini masuk kategori data utama, atau bisa dibilang data master, saya biasanya ngeberikan namanya itu FRM master pengguna gitu ya. Ya. Oke, kalau sudah kita kasih aja ukuran standar dulu. Misalkan di lebarnya itu kita kasih 800 kali 600 coba ya. Nah, seginilah ya standar. Nanti karena ini berada di dalam menu utama, form ini pasti nanti akan berada dalam menu utama. Jadi ini kita bisa ganti. Kalau di penggunakan dia di konfigurasi koneksi dia dihilangkan karena dia berada di luar. Dengan judul ini sudah mewakilkan gitu. Karena dia berada dalam menu utama, nanti ada tab yang akan muncul, maka ini kita ganti namanya. Tidak perlu dikosongkan jadinya. Master pengguna. Atau bisa juga jangan master. Master kan sifatnya gitu ya. Tapi kalau yang mau kita inputkan adalah data penggunanya. Nah, supaya dia sama, ini namanya keserasian ya antara satu form dan form yang lain. Supaya dia sama, bukan berarti kita copy paste, bukan. Template-nya kita copy. Ini aja, yang bagian atasnya aja dulu. Karena nanti untuk inputannya dia berbeda karakter. Ini saya copy ada 3 panelnya, kemudian ikonnya, baru teksnya. Saya copy, lepas di sini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Choose image, import. Master picture. Ini adalah pengguna. Pengguna itu berarti gambar orang. Ini aja ya, pakai jas ini ya. Tuh. Matanya mana? Oke, ini kita kasih teksnya sama aja dengan yang sini, data pengguna. Data pengguna. Nah, udah. Nah, baru kita tambahkan apa? Group box gitu ya. Di group box ini kita kasih aja ukuran standar, misalkan lebarnya kasih coba 350 coba ya. Cukup nggak? Kalau nggak cukup taruhin aja 400. Nah, 400. Nah, misalkan di teks untuk group boxnya kita kasih misalkan detail pengguna. Nah, apa aja inputannya? Ini lihat nama pengguna. Nah, untuk ID pengguna karena dia udah menggunakan auto increment, ini nanti kalian pastikan di database-nya pengguna itu dia auto increment. Jadi kita inputkan data-data yang lain dia otomatis dibuatkan, digeneratkan. Jadi inputannya cukup nama pengguna, jabatan, username, password, hak akses dan keterangan. Nama pengguna kita pakai text box ya. Kita tambahkan dulu label. Baru ada text box di situ. Baru ini kita rapikan dulu. Set. Ini berapa ukurannya? 250 pas. Kasih rapi. Jabatan. Nah, jabatan di sini kita pakai combo box ya. Combo boxnya biasa tipenya.
ada pilihan bisa diisi juga gitu. Nah, ini kita pakai combo. Oke, lanjut. Username inputan di text box. Terus password sama, cuma nanti use system password char dia supaya dia bintang-bintang, enggak bulan-bulan ya. Kemudian hak akses. Hak akses dia pakai combo. Kombonya hanya bisa dipilih. Hanya bisa dipilih, tidak bisa diketik. Nah, kalau hanya bisa dipilih itu, kita ganti tipenya. Ada tipenya di sini namanya drop down style. Nah, ini kita ganti menjadi drop down list. Nanti kita lihat tampilnya gimana. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan ini boleh kalian atur mana ya? Boleh pakai ini ya. Boleh pakai text box. Nah, ini karena dia kita centang aja multi line-nya. Nah, supaya dia bisa dilebarkan ke bawah. Oh, karena dia kan keterangan kan. Cuma buat aja patokan, misalkan tingginya 50 deh. Oh, kok kurang, misalkan 60. Nah, udah. Jadi patokan aja. Itu penyesuaian. Nah, ini. Nah, ini nanti bebas kalian tampilannya. Apakah mau tabelnya nanti di sebelah kanan atau tabel yang di sebelah bawah, silakan diatur. Coba kita tes kalau tabel. Kita tambahkan berikutnya adalah tabel. Tabel itu kita pakai apa? Data, grid, view. Nah, ini coba kita lihat aja tampilannya dulu. Data grid view. Bentar, ini. Nah, coba kita tes kalau kayak gini gimana. Nah, kira-kira kayak gini. Atau nih, yang ngefull gini. Hmm, gimana? Bawah. Kalau ngefull gini, ininya harus kecilan kayaknya. Serah kalian lah ya. Saya pengen ngebuatnya gini. Biar ini kan tadi 250 nih panjangnya. Rata-rata panjangnya 250. Saya mau kecilin deh. Coba bisa enggak? Taruhin 200 coba. Nah, gitu aja deh. 200 supaya saya bisa pepetin sini dikit. Nah, ini masalah desain ya. Nah, ini coba saya kurangin jadi coba 350. Aduh, pokoknya lagi dikit. 300. Kurang. 350 deh. Nah, ini saya lebarkan ke bawah. Nanti kalian lihat deh hasilnya ya. Nah, kita lihat. Ini taruhin aja 100. Oke, berikutnya adalah tambahkan button. Button itu kemarin kita kalau lihat di sini, nah ini sama juga nih keserasian larinya. Ikutin aja nih ukurannya nih. Ini 100, tapi nggak mesti sama ini ya. Kita ambil ini aja. 125 kali 40. Set. Tuh. Kita punya button.
Ini karena kita sudah pernah nambahkan image list di form yang sebelumnya, perhatikan cara cepatnya ini bisa kita copy, taruh di sini, set. Nah, udah. Tinggal yang ini kita linkkan image listnya, linkkan ke image list 1, sudah deh, bisa pilih gambarnya. Oh, ya, jangan lupa ini kemarin kita modelnya image above ya, image before text ya, image before text, terus text centernya kita taruh ke kanan. Nah gitu. Nah ini logonya nggak mungkin kayak gini, logonya kita coba cari yang sesuai. Ini akan menjadi tombol simpan. Ini tombol simpan. Simpan, betul. Simpan itu biasanya identik dengan tanda disket. Nah ini dah, 258 ya. 258. 258 tes. Kan bagus ya. Kemudian habis simpan kita butuh ada tombol refresh. Nah, refresh itu ini dah nih 267. Membersihkan kembali kan. 267. Ini tinggal ganti kata-katanya. Habis refresh kita butuh tombol ubah. Siapa tahu mau ubah datanya. Ubah. Ubah itu gambar nih. Biasanya sih pakai beginian. 227. 227. Ubah. Ada lagi nggak? Habis ubah itu kita butuh tombol hapus. Hapus. Hapus itu bisa tong sampah ya. Ini dah mana-mana nih pakai aja deh, bebas. Kita pakai ini deh. 240 coba tes. Bagus nggak? Nah, baru yang terakhir adalah tutup. Tutup. Tutup samakan aja dengan yang ini supaya setiap tutup pintunya kayak gini. Pintunya 201. Dan enggak? Set ya 201 ya. Ya. Nah, ini bisa kita pepetkan ke sini. Tang. Ya, sip. Nah, tinggal yang berikutnya ini ganti nama. Ini saya kunci dulu. Oh, ini dulu. Lock control biar enak kita ganti-gantinya. Ini apa tadi pertama? Hah? Nama? Nama pengguna, kemudian jabatan, username, oke, terangan. Nah, tinggal kita ngerapikan ancornya. Ancornya, perhatikan, kalau yang untuk yang ini, ya, ancor ya. Ini kita pakai ancornya top left bottom. Tuh, top left bottom. Kalau yang ini ngefull pasti, kalau tabel ngefull. Ancornya full. Top left bottom right down. Apa sudah terserah. Top bottom left right. Nah, untuk button-button ini kita blok aja bersamaan. Ancornya pindah. Yang atas menjadi bawah. Jadi left bottom. Oke, kita coba jalankan dulu desainnya biar kita tahu posisinya sudah benar atau belum. Master pengguna. Tuh kan? Asik kan tampilannya? Itu kalau kalian posisinya sebelah kiri. Kalau sebelah kiri sisa space untuk tanam bawangnya cuma sedikit. Tapi kalau ini taruh di bawah sini, sisa space untuk tanam bawangnya juga atas jadi beda-beda lah ya. Tinggal diatur lah mana maunya. Sama aja sih sebenarnya.
Kenapa? Iya, biarkan aja untuk tanam bawang di situ. Biarkan aja space kosong, nggak apa-apa. Mau dibuat ini melar ke bawah, bisa aja. Bisa aja. Ini mau dibuat melar ke bawah juga bisa saja. Tinggal lihat tuh. Mana saya mau dibuat gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Coba kita tes ya. Ini kan masalah desain. Coba kita tes. Ini standarkan dia bottom left. Kemudian ini mungkin kita unlock dulu, baru ini kita gini dikit. Kita lihat ya. Mana lebih menarik kita lihat. Ya, sama aja. Cuma ini kayak garisnya itu kayak nanggung gitu loh. Ya, mana-mana lah ya. Saya lebih sukanya ini mepet aja biar enak. Tuh gitu. Baru ini kita kasih ancor gitu loh. Jadi kayak ada area selera masing-masing, tapi nanti itu disesuaikan lagi kalau emang si si peminta aplikasinya mintanya gimana, kita sesuaikan. Ini ada yang kurang nih, keterangannya kurang titik dua. Oke, ini desainnya ya. Ya, ini desainnya. Aman lah ya. Oke, kalau sudah, dari desain ini kita akan isikan codingnya. Nah, sebelum memberikan coding, perhatikan. Kita perlu menambahkan satu buah fungsi, perhatikan ya. Fungsi ini yang akan kita gunakan di semua form, yaitu fungsi untuk mengeksekusi perintah SQL. Supaya apa? Supaya coding kita di data di semua form itu lebih simple, lebih sedikit gitu. Nah, kita untuk meletakkan fungsi tersebut, karena fungsi itu akan dipakai di beberapa tempat, kita taruh aja dia di dalam sebuah namanya modul. Nah, langsung aja kita tambahkan sebuah modul ya. Oh iya, ini belum ya, sebentar. Ini belum kita kasih nama supaya mempermudah kita dalam pengkodingan. Ini txt, nama pengguna. Nah, txt jabatan, txt username, txt password, txt hak akses, terakhir txt keterangan. Udah ya? Desain udah oke, penamaan juga udah oke. Kita tambahkan sebuah modul add new modul. Oh, di dalam modul. Ya, di dalam folder modul kita tambahkan add new modul. Nah, biarkan aja namanya seperti ini, kita tidak butuh nama modulnya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Mau background putih atau background hitam? Putih lah ya. Biar pedas, Pak. Kalau pedas makan cabai. Nah, udah. Jangan lupa, pertama-tama kita tambahkan apa? Import mysql.data.mysql client. Ya. Nanti kita akan banyak memanggil isi dalamnya si mysql.data ini. Fungsi yang pertama yaitu fungsi, ya, kita pakai aja sub function. Sorry, sub ya, function ya function. Jadi kita pakai function. Nama functionnya kita misalkan eksekusi SQL. Nah, nanti kita buatkan dia parameter di mana kita bisa menuliskan SQL yang ingin kita eksekusi. Nah, untuk menambahkan parameter bisa kita tambahkan by val perintah SQL-nya as string. Perhatikan ya. Nah. Oke, kalau sudah di fungsi atau di function itu perbedaannya dengan sub. Kalau sub dia hanya mengeksekusi aja. Kita udah punya sub sebenarnya. Contoh-contoh sub udah kita buat yang ini.
Decodingnya ini, tuh kan? Ini kan sub semua nih. Ini sub, ini sub. Kalau sub itu dia hanya mengeksekusi aja apa yang ada di dalamnya. Dia eksekusi aja. Eksekusi, eksekusi, eksekusi. Tetapi kelebihannya kita bisa mengeksekusi tampil data ini di beberapa tempat tanpa harus mengcoding semuanya. Gitu. Bisa dipanggil beberapa kali lah intinya. Tetapi kalau function atau fungsi, fungsi itu selain dia mengeksekusi, dia juga bisa mengirimkan nilai. Ibaratnya begini, ada sebuah sup makan nasi. Ya udah kalian makan aja, ya kan? Makan aja udah. Karena saya tidak membutuhkan ada pengembalian informasi. Tapi kalau misalkan begini, kalian piket, habis itu report ke saya hasilnya. Nah, itu tidak bisa pakai sub. Karena nanti ada informasi yang kalian kembalikan ke saya dari hasil perbuatan tersebut, dari hasil function tersebut gitu. Misalkan kalian mau nge-reportnya apa? Tulisan selesai misalkan. Nah, berarti pengembaliannya berupa apa? String atau berupa teks. Kalau misalkan gini, ada function begini, buatkan saya roti. Ini bahannya, ada 1 gula, kemudian 1 kilogram gula, 1 kilogram tepung dan seterusnya misalkan ya. Nah, nanti informasikan ke saya berapa jumlah roti yang jadi. Nah, itu berarti yang dikembalikan nilainya apa? Angka atau teks? Angka, ya kan? Jumlah. Berarti kan angka. Berarti tipe data yang dikembalikan apa? Integer bisa. Ya, kalau dia misalkan dia bilang 30,5 roti misalkan. Berarti udah masuk kategori tipe datanya double misalnya. Ya gitu. Itu inti poinnya adalah si function itu punya kembalian data. Nah, makanya di modul ini selain kita menaruhkan parameter di situ, kita juga menentukan tipe data dari eksekusi SQL ini. Supaya kita tahu yang dikembalikan nanti datanya apa. Nah, untuk perintah SQL, misalkan select bintang from pengguna. Itu kan kembalinya berupa data kan? Berupa data. Seluruh data kan? Di sana ada data nama penggunanya, ada data apa? Ada data hak aksesnya, jabatannya. Ya, belum lagi isi-isinya. Nah, data itu berupa namanya kalau di VB itu data table. Tipe data yang tepat untuk menampung itu bukan string, bukan integer, bukan boolean, bukan double, tetapi apa? Data table. Nah, berarti di sini kita kasih tipe dari si eksekusi SQL adalah as data table. Tuh. Gitu. Nggak perlu kalian bingung, memang begitu dah. Function pasti membutuhkan suatu tipe data yang dikembalikan. Ingat kita membuat variabel gimana? Dim, nama variabel, as, tipe data. Sama, function juga sama. Function, nama functionnya, baru as, tipe data. Nah, tipe data di sini nanti tipe data yang dikembalikan. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut dulu. Di sini kita buatkan dim. Sebenarnya mirip-mirip dengan decodingnya si koneksi. Tuh, nih. Dim koneksi as new MySQL connection dari alamat. Tapi kita lihat dulu di sini perbedaannya apa. Dim sama ya, koneksi as new MySQL connection. MySQL connection. Apakah alamat di sini? Tidak. Ingat kalian sudah pernah membuat my setting? Yang ketika kalian simpan di konfigurasi koneksi itu, langsung dia tersimpan di my setting. Nah, my setting itulah datanya kita ambil alamatnya itu.
My setting kita yang kita buat kemarin itu ada berapa? Ada 5. Ada DB host, username, password, database, dan DB alamat. Disinilah kepakainya si DB alamat ini. Jadi di sini tidak perlu lagi kita buatin kayak yang dikoneksi. Kayak yang dikoneksi itu kan tuh dibuat ulang dulu di server segala macam, tidak perlu lagi. Karena kita sudah membuat koneksi yang bersifat dinamis. Apapun yang tersimpan di sana kita bisa tinggal ambil dari my settingnya. Ya, berarti di sini udah ada lagi nih, tapi my titik setting titik db alamat, selesai. Tuh. Ya, jadi apapun yang nanti kita setting dan disimpan di db alamat, itulah yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi SQL-nya. Lanjut, berikutnya adalah dim eksekusi as new MySQL data adapter. Nah, data adapter ini adalah perintah yang atau variabel yang menampung perintah SQL atau result dari perintah SQL. Berarti di sini kita isinya perintah SQL. Kemana perintah SQL-nya akan dieksekusi? Ya, ke koneksi. Ini loh, kita kan ngebuat baris sebelumnya, kita udah ngebuat sebuah variabel namanya koneksi untuk menampung hasil koneksi. Nah, kita buat lagi baris berikutnya yaitu eksekusi. Fungsinya untuk menampung hasil eksekusi perintah SQL dari koneksi yang sudah kita buat di atas. Jadi saling terkait. Awalnya kita suruh dia koneksi dulu ke sebuah database. Setelah itu kita suruh dia mengeksekusi perintah SQL dari database yang tadi kita sudah suruh koneksikan. Nah, baru setelah dieksekusi, ya, kita buatkan dia variabel penampung yang tipenya data table, karena yang mau kita kirim kembali adalah data table. Berarti di sini kita buat dim tampung as new data table. Nah, barulah eksekusi titik fill dalam kurung tampung. Nah, barulah kita kirimkan kembali return. Nah, ini nih, kalau sebelum di return tuh ada garis bawah. Seakan-akan si eksekusi SQL ini masih mendeteksi belum ada pengiriman kembali data. Dia belum mendeteksi mana data yang mau kamu kirimkan kembali ke saya. Nggak ada, belum ada. Nah, untuk mengirimkan kembali kita pakaikan perintah return. Apa yang dikirimkan? Tampung. Karena tampunglah yang di sini yang bertipe data table. Oke, coba kita ulang. Ini penting ya. Ini enggak hanya sekedar kalian buat, tapi harus kalian pahami karena ini inti dari kita berhubungan dengan database itu. Ya, kalau tanpa ada ini kita nggak bisa ngambil data, nggak bisa ngapus data, nggak bisa ngedelete data, nggak bisa nampilin data, ngupdate data, nggak bisa gitu. Jadi perintah CRUD itu semuanya dieksekusi di sini. Gitu. Sebenarnya kodenya cuma ini doang. Gitu. Nah, cuma kita bungkus dalam sebuah function namanya eksekusi SQL. Dan hasil dari eksekusi SQL itu pasti dia pengembaliannya data. Select bintang from pengguna, pasti kembaliannya data. Data itu hanya bisa ditampung di variabel yang bertipe data table. Makanya di sini kita buatkan dulu koneksi. Setelah koneksi berhasil, kita buatkan eksekusi. Mengeksekusi perintah SQL yang kita isi di sini. Nah, baru kita buatkan dulu variabel tampung yang ini masih sifatnya kosongan. Nah, baru eksekusi titik fill dalam kurung tampung. Maksudnya si tampung diisikan dengan hasil dari eksekusi. Nah, baru sampai di sini tampung sudah berisi dia. Sampai di baris ke ini si tampung sudah berisi sekarang. Nah, kalau sudah berisi barulah kita kirimkan dengan perintah return tampung. Maka sekarang si eksekusi SQL itu sudah membawa sebuah data gitu. Gara-gara perintah return ini ngebawa sebuah data. Itu yang dan data itu bisa dibawa kemana-mana. Umroh juga bisa dia bawa itu. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalau kurang jelas nanti bisa kita
Perjelas lagi dengan prakteknya. Nah, satu function ini bisa kita pakai nanti di semua form. Ya, bisa kita pakai nanti di semua form. Kalau sudah, ini sudah selesai modul cuma ini doang dulu sementara. Nanti kita tambahin lagi modulnya. Kita kembali ke codingnya si apa? Master pengguna. Nah, di master pengguna sudah tidak perlu lagi kita buat yang kayak gini-gini, tidak perlu. Nah, cuman kita perlu membuatkan sebuah variabel dulu. Dim tampung sama as new data table. Kan mau ibaratnya ini sebuah form yang mau dijadikan tempat untuk menampung data. Datanya bertipe data table. Fungsi yang dipakai untuk mencari datanya adalah yang tadi, eksekusi SQL gitu. Ibaratnya eksekusi SQL itu ibarat cangkul. Yang mau dicangkul adalah tanah. Nah, untuk menampung tanah, kita butuh karung. Nah, ini dia karung. Atau pot. Oke, kalau sudah, perhatikan, kita buat lagi sub. Paling simpelnya kita pakai sub aja langsung. Kita butuh berapa sub ya? Kita lihat. Di pengguna itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub. Sama satu lagi adalah sub tampil data. Untuk menampilkan ini. Ya, untuk menampilkan data yang ada di dalam data grid view 1 ini. Berarti kita buat sub tampil data sub nggak apa-apa lah, kasihan tutup udah dikasih sub ya, udah buatin dah sub ya. Nah, ini lupa biar enggak bingung. Ubah data ya, ada tampung, tampil data, refresh data, simpan data, ubah data, hapus data. Tampung kita taruh paling luar, kenapa? Karena nanti tampung bisa ditampilkan, tampung bisa di refresh, tampung bisa disimpan, tampung bisa diubah, tampung bisa dihapus, tampung bisa ditutup. Jadi dia paling luar. Kita cari kode yang paling mudah. Mana? Ini titik close ya. Ini paling mudah ini ya. Coding sejuta umat ya. Ini titik close. Lanjut. Berikutnya adalah tampil data. Tampil data itu fungsinya adalah apa? Menampilkan data dari database ke data grid view. Itu fungsinya. Ya, menampilkan data dari database. Ya, atau kita bisa bilang dari tabel database ke data grid view. Udah. Apa codingnya? Ya udah, tinggal pakein tampung. Ya ini kita panggil tampung sama dengan kita sudah buat tadi eksekusi SQL. Ibaratnya kita menyediakan karungnya untuk meletakkan. Nah, eksekusi SQL apa perintahnya? Select bintang from pengguna. Karena ini tabel pengguna. Kan? Jadi simple. Yang seharusnya kita copy ini semua tag ke dalam sini. Jadi cuman tinggal menjadi satu baris. Itulah kelebihan dari sebuah function. Nah, nanti bisa dipakai di form-form yang lain juga. Kalau sudah, tinggal data grid view 1 titik data source sama dengan tampung. Nah, kalau data grid view 1 ini ibaratnya itu etalasenya. Setelah tadi si tanah ditaruh di dalam karung, sekarang tanah itu
tampilkan, ibaratnya kalau kalau urusannya sama tanah, ini potnya. Nah, tanah tadi dimasukin ke dalam pot. Nah, potnya kita tuh data grid view yang bisa kita lihat tadi. Tapi kalau tampung ini belum bisa kita lihat. Masih dalam bentuk data. Udah ini doang. Ya kan? Ini doang. Cuman 2 baris ini aja. Berikutnya refresh data. Refresh data adalah fungsinya menampilkan ulang isi data grid view dan membersihkan inputan. Nah, berarti di sini karena dia menampilkan ulang isi data grid view, sama aja dia memanggil sub tampil data. Baru membersihkan inputan. Inputannya ada berapa? Ada banyak. Nih, mulai dari nama pengguna, jabatan, username, password, hak akses, dan keterangan. Apa tadi? TXT, nama, pengguna, titik, clear. Ini ada cara cepatnya clear aja gitu. Sebenarnya titik teks sama dengan tanda petik 2 kali. Kita pakai ini, titik clear sama aja. TXT, jabatan. Nah, jabatan ini karena dia combo titik clear ada? Nggak bisa ya. Titik teks sama dengan gini aja deh. Samakan aja deh. Biar enggak. TXT username titik teks sama dengan TXT password titik teks sama dengan TXT. Nah, hak akses ini combo juga, tapi kombonya hanya bisa dipilih. Karena dia hanya bisa dipilih, dia tidak bisa dikosongkan. Menggunakan titik teks sama dengan begini tidak bisa. Dia pakai selected index. Selected index. Sama dengan min 1. Nah, selected index itu dia disuruh memilih di pilihan yang ke min 1. Nah, pilihan ke min 1 itu pilihannya tidak ada. Ya. Oke, kalau sudah, satu lagi, TXT keterangan. Sama satu lagi. TXT titik TXT nama pengguna titik fokus. Jadi kursor diarahkan fokus ke nama pengguna. Jadi ketika kita tekan tombol refresh, dibersihkan semua inputan, ditampilkan ulang data grid view-nya, lalu kursor diarahkan fokus ke nama pengguna. Karena itu inputan yang paling pertama. Nah, ini refresh data. Simpan data. Gimana simpan data? Simpan data pasti akan mengecek terlebih dahulu. Apakah yang mana kira-kira yang paling penting untuk diisi? Nama wajib, jabatan wajib, username wajib, password wajib, hak akses wajib, keterangan aja yang opsional. Opsional tuh boleh tidak diisi. Ya udah, kita buatkan jika txt nama pengguna titik teks sama dengan kosong atau txt jabatan titik teks sama dengan kosong atau txt username atau lagi txt password itu jadi satu aja ya, sama dengan kosong atau txt apa hak akses, baru enter. Ya, kita udah punya. Saya males ya, ini copy aja nih. Nah, misexbox.show set. Nah, jangan koneksi gagal bunyinya ya. Nama pengguna jangan, jabatan gabungin semua, username, password, dan hak akses wajib diisi. Tanda seru. Ini kita hilangkan yang VBCRLF-nya. Sini informasinya validasi, oke, warning, udah benar. Jangan lupa ya setelah message box tambahkan exit sub supaya ketika memang
memang masih ada yang kosong, dia tidak melanjutkan ke coding yang berikutnya. Lanjut. Jika ternyata sudah diisi, nah berarti ini masuk kategori apa nih? Validasi inputan. Baru langsung kita melakukan pengecekan. Nah, pengecekan ini ada pengecekan yang langsung kita cek ke dalam database. Tetapi karena ini tipe primary key-nya adalah auto increment, maka kayaknya nggak perlu kita langsung ngecek ke database. Ya. Gini caranya. Kita akalinya dengan begini. Kita buat dulu sebuah variabel, yaitu variabel ID. Dim ID as string. Mantap. Yang ngantuk ya. Sekali lagi secolok mulut. Dim ID as jangan string ya, string integer. Karena tipe primary key kita rata-rata integer. Ini kan ID pengguna, ID konsumen, ID seterusnya. Sama aja. Fungsi ID ini adalah mendeteksi apakah dia sedang melakukan proses penyimpanan data baru atau dia sedang melakukan perubahan data. Karena nanti perhatikan tombol simpan di sini akan dua fungsinya. Fungsi pertama dia menyimpan data baru yang kita isikan. Fungsi kedua adalah dia menyimpan data yang sedang kita lakukan perubahan. Maksudnya begini, kalau kita jalankan form pengguna ini, lalu kita isi, lalu kita simpan, maka dia menambahkan data baru. Ya, tetapi kalau dia buka form ini, lalu dia memilih salah satu data yang ada di dalam tabel, lalu menekan tombol ubah, kan tombol ubah ini fungsinya memindahkan yang kita pilih ke dalam inputan. Nah, inputan itu kan dia edit-edit nanti. Setelah dia edit-edit, baru dia simpan. Nah, berarti simpan di sini bukan simpan data baru, tapi simpan data yang mau dirubah. Berarti nanti perintahnya update. Nah, untuk mendeteksi itu bagaimana? Yaitu tadi, kita buatkan sebuah variabel namanya ID. ID ini ketika form itu dijalankan, isinya kosong. Tidak ada isinya. Mau bisa kosong, bisa nol, boleh bebas. Tetapi ketika kita menekan tombol ubah, ya, si ID itu akan berisi dengan ID yang ada di dalam data yang kita pilih. Maka kalau dia mendeteksi adanya data di ID, maka dia menjadi update gitu. Tapi kalau masih datanya nol, berarti insert. Gitu. Paham nggak? Bingung? Bingung ya? Nih, anggap ceritanya begini. Form ini dibuka, red, ya, dijalankan. Ini saya jalankan lah ya. Set. Nah, ini kan posisinya si form kosong. Berarti si ID juga tadi kosong. Berarti kalau kita isikan data di sini, lalu simpan, dia larinya kemana? Data baru. Simpan berarti kan? Insert perintahnya kan? Kalau di perintah SQL. Tetapi kalau ternyata kita buka form ini, misalkan, set, ada data ceritanya di sebelah kanan, kita pilih. Lalu kita tekan tombol ubah. Kan sama aja fungsi ubah ini memindahkan dari sini ke sini kan? Untuk supaya kita bisa edit. Nah, ketika kita edit lalu kita simpan, itu apakah data baru apa data yang dirubah? Data yang dirubah. Nah, untuk supaya si program bisa mendeteksi itu, makanya kita buatkan tadi variabel ID. Yang dimana variabel ID itu ketika kita tekan tombol ubah, dia akan berisikan dengan ID yang ada dari data yang kita pilih. Nah, nanti disimpan ini kita buatkan fungsi if jika ID sama dengan 0, berarti dia data baru. Jika ID tidak sama dengan 0, berarti ada datanya. Berarti dia data perubahan. Gitu. Ngerti ya? Nah, sebenarnya ini tuh kita ngadopsinya dari perintah yang ada di PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Nih. Lihat ya.
Kalian lihat, saya ngambil di DB Toko Mini aja deh. Misalkan saya nambah kategori. Nah, ini kalau ada tombol barang ini, mana ya? Tambahkan, perhatikan, kosong. Ya enggak? Kosong kan di sini. Misalkan kita tambahkan Budi, oh kategori Budi, obat, drug, keterangannya drugs. Ini saya kirim ya. Berarti kirim di sini apa? Simpan, set. Tuh, lihat di sini di data, dijelajahin. Lihat tuh, ada satu tuh, obat drugs. Tapi kalau saya ubah, perhatikan nih, perhatikan. Ubah, tuh. Sama aja kan ke form yang tadi kan ini. Cuman di sini udah diisikan dengan data yang kita pilih. Cuman di sini perhatikan ada inputannya. Kalau di kita ada inputannya enggak? Ya, ini kan nggak bisa diketik nih. Oh, bisa ya. Alay nih, ini programnya. Anda punya perubahan? Tidak. Oh ya. Oke. Ini ya, saya ubah. Nih, kalau di form kita kan ini tidak ada kan? Nah, tidak adanya itu kita ganti dengan sebuah variabel. Nah, itu kita nggak usah lah niru ini banget gitu loh. Kita modif lah dengan yang agak keren dikit gitu kan. Kalau ini kan ada inputannya kelihatan deh, ketahuan 11 yang diedit gitu kan. Kalau kita keren, sembunyiin dia dalam sebuah variabel. Variabelnya lah yang nanti akan dideteksi. Apakah di sini ada datanya atau tidak? Kalau dia 0 berarti data baru. Kalau dia ada datanya, berarti itu data perubahan. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Memang ngejelasin untuk pertama ini agak panjang ya. Lanjut, kita ke pengguna. Nah, di sini disimpan setelah udah mendeteksi validasi inputan, di sini kita buatkan seperti maunya kita tadi. Jika si ID sama dengan 0, ya. Berarti apa? Berarti di sini adalah perintah insert. Else barulah perintah update. Itulah secara garis besarnya. Gitu. Nah, perintah insert di sini gimana? Gimana caranya ngebuat perintah insert? Tinggal kita buatkan eksekusi SQL, baru perintah insert. Nah, untuk perintah insert ada baiknya kita mengambil dari sang yang tidak salah. Kita ambil dari php-admin, masuk kita ke form tabel pengguna, lalu di sini ada SQL, lalu di situ ada tombol insert. Tuh, udah jadi tuh perintahnya, tinggal dikopas. Tetapi sayangnya dia masih menyisakan kerjaan buat kita, yaitu meninggalkan tanda petik ini. Nah, petik ini kita bisa hilangkan dengan menggunakan notepad biasa. Tinggal di paste. Ini kita ambil aja sampel 1. Ctrl C, Ctrl H. Nah, ini kan. Baru. Gimana tadi? Ulang ya. Ini kita Ctrl C. Baru di Ctrl H. Paste yang tadi. Replace-nya menjadi tidak ada. Replace all langsung. Teng. Hilang nggak? Masih? Kalau masih, kita ulang. Teng. Oh, enggak mau. Gini aja nih. Ini Windows 10 ya. Windows 11 tuh, bisa dia. Kalau di Windows kalian kayaknya nggak kayak gini. Bisa dia. Serius. Kalau ini keren dia. Jadi ketika saya kontrol H, langsung otomatis yang kita mau copy itu pindah dia ke bagian yang mau di replace. Coba deh dites pakai notepad kalian. Nggak ada kayak gini. Ya udah ya. Ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C. Yang penting intinya dihilangkan yang tadi itu ya. Pakai Ctrl H atau fungsi replace itu supaya tidak satu-satu kalian hapusnya. Kalau satu-satu kan panjang ceritanya kan. Kalau sudah, kita lepaskan aja dia di sini. Nah, tinggal kita ganti. Ingat, ID pengguna udah auto increment, berarti ini tidak perlu kita taruh di sini. Hapus. Nah, baru tinggal kita, ini juga berarti value satunya kita hilangkan.
Nah, berarti yang value 2 ini kita ambil. Gimana caranya? Tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali, baru inputannya. TXT nama pengguna titik teks. Nah, ini udah bisa kita ambil template-nya untuk form inputan yang lain. Ini nama pengguna. Yang kedua apa nih? TXT jabatan. Yang keempat apa? TXT username. Ini adalah apa ini? Nah, udah. Kalau sudah, barulah kita tampilkan pesan. Ini nanti bisa pesan dulu atau nge-refresh dulu. Saya dulu kan refresh data ya. Karena kan setelah menginputkan, dia menampilkan ulang lagi kan isi tabel supaya ketahuan datanya sudah tambahkan. Sama inputannya juga dibersihkan lagi. Jadi kita panggil aja sub refresh data. Baru tambahkan message box yang menginformasikan bahwa data telah diisi atau data sukses disimpan. Titik. Ini jangan validasi tapi informasi. Masa? Bukan biasanya ke Inggris itu sukses gitu kan? Sukses itu kan double ya kan? Oke, data sukses disimpan. Titik informasi ini info, jangan warning tapi information. Nah lanjut, ini juga kita bisa copy paste ke bawah. Tapi ini kita hapus. Data sukses dirubah. Nah ini sama, kita tadi SQL. Oke. Untuk insert, sekarang kita untuk update. Nah itu kita copy, pindahkan ke notepad. Lalu Ctrl A, Ctrl paste. Ya jangan lupa untuk menghilangkan ini. Tinggal blok di sini, Ctrl H. Dan ini hanya bisa dilakukan di laptop saya. Nah, untuk update perhatikan dia membutuhkan adanya where, betul nggak? Update perintah update itu ada where supaya ditahu yang mana yang mau dirubah. Dan where-nya adalah primary key-nya. Nah, primary key-nya di sini adalah ID pengguna. Maka ini kita blok nih. ID pengguna pindahkan dia ke belakang. Nih. Baru yang angka 1 dan komanya ini kita hapus. Perhatikan? Nah, ini kita Ctrl A, kita Ctrl C dulu, baru kita paste di sini. Ya. Berarti yang boleh dirubah nanti cuma nama pengguna, jabatan, username, password, hak akses keterangan yang ID penggunanya berdasarkan ID pengguna yang ada di mana? Yang ada di dalam variabel ID. Karena tadi kita waktu menekan tombol ubah, si ID ini pasti nanti akan berisi gitu. Jadi kita ngubahnya berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, ini bisa kita tinggal ambil dari sini. Contohnya yang nama pengguna taruhin di sini di value 2. Yang jabatan hati-hati ya titik komanya ya. Taruh di jabatan. Kemudian yang username taruh di value 4 ini. Yang password taruh di value ini. Yang hak akses di sini, keterangan taruh di sini. Nah, yang ID pengguna kita ngambilnya langsung dari ID gitu dia. Nah, sampai di sini simpan sudah selesai. Ada kebagi jadi 2 kegiatan, ada insert dan ada update. Nanti refresh data. Nah, perhatikan, berarti di refresh data ini kita butuh 1 tambahan coding. Yaitu adalah untuk merubah si ID ini nilainya menjadi 0.
Karena setiap nanti misalkan dia melakukan perubahan lalu menekan tombol simpan, si ID harus kembali lagi ke nol. Supaya jangan sampai kalau dia tidak kembali ke nol, pas orang niatnya mau ngisi data baru, yang terjadi apa? Mengubah data yang sudah ada karena dideteksi si ID sudah ada isinya. Maka di refresh data ini tambahkan aja satu baris coding yaitu ID sama dengan 0 ya. Dan ini penting. Ya, ini penting ya. Kalau nggak ada ini bisa salah kaprah yang di tombol simpan data. Ini penting. Oke, lanjut. Yang mengubah data. Nggak apa-apa. Gurunya usir aja kalau ada datang ya. Masih jam kerja kan? Oh, masih. Aman. Berarti saya yang diusir. Lanjut. Ubah data. Ubah data itu, perhatikan. Sama dia juga nanti mendeteksi, tapi bukan mendeteksi inputan. Tapi mendeteksi apakah ada data yang mau dirubah atau tidak. Nah, untuk mendeteksi data yang mau dirubah atau tidak, itu ngelihatnya dari data grid view. Tinggal buat begini aja. Jika data grid view 1 raw count lebih kecil atau sama dengan 0, nah baru kasih pesan yang tadi, yang ada exit subnya itu. Tuh, jangan lupa ya, ini penting. Ini bilangnya gini aja. Tidak ada data yang diubah. Ya, karena masih kosong. Supaya jangan terjadi error. Data belum ada, dia main tekan tombol ubah, kan error. Gimana caranya kita buat aplikasi kita itu minim error. Kalau error pun dia ngasih tahu. Woi, salah di sini loh. Woi, salah di situ loh. Oke. Tidak ada data yang dirubah. Nah, kalau sudah, barulah ternyata memang ada gitu. Ya udah. Yang pertama yang kita lakukan adalah ngerubah data itu patokannya adalah apa? Data yang dirubah. Kan niatnya kita tombol ubah ini fungsinya memindahkan data yang ada di sini ke dalam sini. Ya enggak? Nah, untuk memindahkan data yang ada di sini ke dalam sini, kita harus tahu dulu baris berapa yang sedang kita pilih. Nih, berarti kita buat baris dulu. Dim baris indeks. Karena dia dalam bentuk indeks. Kenapa dalam bentuk indeks? Karena yang paling pertama bukan 1, tapi 0. Namanya juga indeks. As integer sama dengan data grid view 1 titik current row titik indeks. Nah, jadi kita ngambil indeksnya dari baris yang sedang kita pilih. Setelah dapat indeksnya, barulah itu menjadi dasar kita untuk memindahkan data. Data yang pertama yang dipindah apa? Data txt nama pengguna. Ditampilkan di txt nama pengguna. Yang ngambilnya dari data grid view 1 untuk yang baris indeks titik cells. Nah, kolomnya namanya apa? Nama. Lihat di sini. Ikutin nama kolom yang ada di database kalian ya. Di sini saya pakainya nama underscore pengguna. Berarti ini yang kita pakai. Nah, gitu. Titik vel. Ya. Karena kita nanti akan mengambil, oh ini ada spasinya. Jadi kita ngambil dari tabel untuk kolom nama pengguna di baris yang sedang kita pilih. Itu maksudnya. Nah, ini kita kopas saja karena ada berapa. Ini apa? Apa? Ini.
Nah, TXT hak akses ini bisa ya. Terus lanjut lagi satu lagi berarti ini. Nah, ini sama, berarti ini ambil dari sini. Ini 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 saya meminimalisir kesalahan aja ya. Nah, satu lagi yang kurang, mengisikan variabel ID. Nah, boleh tuh kita taruh paling pertama aja. ID sama dengan sama sih dengan ini ya. Cuma di sini ID pengguna. Jangan lupa txt nama pengguna titik supaya kursor adaptifnya di sana langsung. Udah itu doang. Fungsi ubah itu belum benar-benar menyimpan, tapi fungsi ubah itu hanya memindahkan isi yang kita pilih di dalam tabel ke dalam input dan supaya kita bisa rombak-rombak. Setelah rombak-rombak baru tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanannya secara permanen. Hapus data pada dasarnya konsepnya sama dengan yang ubah data. Dia melakukan pengecekan terlebih dahulu, tetapi bunyinya di sini tidak ada data yang di. Setelah itu dia ngedetek lagi. Jangan sampai si orang ketika menekan tombol hapus tidak sengaja, tapi datanya langsung ke hapus. Buatkan pertanyaan, Anda yakin ingin menghapus data? Kan gitu kan? Di HP kita aja kan kalau mau menghapus sesuatu, pasti ada pertanyaan. Yakin hapus data? Nah, kita buatkan sebuah, sebuah fungsi missexbox.show untuk melakukan pertanyaan. Jika kita menampilkan sebuah missexbox.show, bilangnya begini, data akan dihapus, lanjutkan tanda tanya. Nah, ini validasi tidak apa-apa, cuman tipe tombolnya jangan oke aja, tetapi yes no. Nah, tipenya juga jangan warning tapi question. Nah, ketika dia menekan tombol yes, barulah di sini coding hapusnya. Nah, gitu. Tetapi kalau dia menekan tombol no, berarti tidak terjadi apa-apa. Karena kita tidak perlu buatkan lagi if untuk no-nya, tidak perlu. Jadi ini berada di dalam if ini nanti codingnya. Ini kan sebuah missexbox.show tampil. Di sana ada tombol yes no. Kalau kita menekan yes, maka perintahnya dijalankan. Kalau enggak, ya udah nggak ada apa-apa. Apa perintahnya? Hampir sama. Kita mendeteksi dulu baris indeksnya. Ya, kita deteksi dulu baris indeks yang akan kita hapus. Setelah itu, barulah kita ngambil ID-nya. Sama. Tuh. Barulah kita melakukan perintah eksekusi SQL. Eksekusi SQL tidak perlulah saya ngambil dari PHP MyAdmin ya. Karena gampang coding perintahnya. Tinggal apa? Delete from pengguna where apa tadi nama primary key-nya? ID pengguna ini kan ada nih. Sama dengan ID yang kita pilih barusan. Gitu. Nih, ambil dari sini. Nah, kalau sudah, tinggal apa? Refresh data. Jadi setelah sudah dibersihkan, dia nge-refresh lagi. Supaya di dalam tabel juga diperbaharui kembali. Dan untuk meyakinkan kita bahwa datanya sudah dihapus. Kalau dihapus itu udah hilang kan ya. Perlu pesan enggak?
terserah kalian. Kalau kalian mau menambahkan pesan boleh, kalau saya lebih lebih condong tidak. Bisa aja misalkan data telah dihapus, boleh nggak masalah. Ya, tambahkan pesan. Tapi kalau saya tidak perlu. Dengan menekan tombol mengeksekusi refresh data, kita sudah tahu datanya sudah kehapus, sudah tidak perlu lagi kita tambahkan pesan bahwa data telah dihapus. Jadi kayak mubazir kebanyakan coding. Ya udah, ini udah selesai. Nanti kita lihat apa yang kurang ya. Kita udah punya tombol tampil, refresh, simpan, ubah, hapus, dan tutup. Tinggal kita tempatkan ke tempatnya masing-masing. Kita tes. Yang load itu pasti yang paling pertama dipanggil apa? Refresh data. Ada lagi. Simpan, pasti simpan data. Refresh data lagi. Ubah data. Hapus. Tutup. Pasti ada yang kurang. Kita jalankan aja dulu tes. Tuh kan langsung nampil kan? Nah, kita isi. Misalkan nama pengguna Arif. Nah, ini kan tidak ada pilihan. Karena memang kita belum mengisikan. Ya udah, jabatannya owner. Username-nya Arif, passwordnya. Nah, ini harus dikasih bintang. Hak aksesnya juga ini harus kita buatkan pilihan. Ada apa tadi? Kasir. Nih. Kasir, manajer, admin. Nah, berarti itu kurangnya kita ya. Ini kurang bintang-bintang. Yang ini kasir, manajer, admin. Nah, itu paling tidak ini kita tutup dulu. Kita langsung aja manual kalau ini. Tinggal klik kanan lalu di sini edit item. Kasir. Gitu ya. Nah, jalankan lagi. Kita isi dulu. Ini kita isi owner. Username-nya Arif, passwordnya 123, nanti kita buat bintang-bintang. Kan? Di sini bisa kita ketikkan, hanya bisa dipilih. Kita taruhnya manajer dong, owner kan. Ya udah, kita simpan, kita uji aja. Misalkan ini yang punya. Nah, kan? Ya. Terus ini kita rubah, misalkan ubah tag. Yang punya lah. Berubah kan? Nah. Hapus. No, udah hilang. Tapi perhatikan ini ada yang salah nih. Ini masih bisa kita rubah-rubah di sini tuh. Tuh, jadi error kan? Tuh, gimana caranya? Gampang sih sebenarnya. Cuman kalian tinggal pilih di data tabel ini. Ini saya buka kuncinya dulu. Ada tanda segitiga di pojok kanan atas. Hilangkan enable adding, enable editing, enable deleting. Semuanya berdasarkan tombol. Nah, satu lagi tadi kita mau jadikan ini ada passwordnya. Berarti tambahin aja pakai coding di sini. Di sebelum refresh data, tambahkan txt password titik use system password char sama dengan true. Sama sekalian dah kita tambahkan shortcutnya. Mi titik k preview sama dengan true. Ini untuk mengaktifkan. Kalau untuk coding apa tadi? Shortcutnya itu tinggal ditambahkan di event down. Untuk yang di formnya. Baru di sini select titik keycode. Select case titik keycode.
Case yang pertama titik control and case enter itu adalah case apa F5 itu case apa F2 itu U, case delete itu apa titik control and case delete itu adalah delete data, hapus data. Case SKP tutup data. Nah, ini untuk shortcut ya. Ini shortcut, diaktifkannya pakai ini. Kita lihat. Nah, ini saya kontrol enter enggak mau. Berarti ini shortcutnya sudah berfungsi. Saya tekan F2 mau tuh. Udah ada bintang-bintangnya, passwordnya 1 2 3. Kalau mau nyimpan tinggal kontrol enter lagi. Jadi kita tidak terlalu banyak aktivitas dengan mouse. Hapusnya udah berfungsi apa belum? Kita tes. Pakai kontrol delete. Sorry, kontrol delete mana? Tuh. No, enggak jadi. Yes, jadi. Ya. Escape. Berarti ini udah berhasil. Nah, cuman ini kita jalankan ulang. Coba kita ulang lagi tadi Arif Hidayat. Jabatannya adalah owner. Username-nya Arif, password 123. Hak aksesnya manajer. Keterangannya adalah yang punya. Enter, nyimpan dia ya. Cuman yang ini masih belum ada pilihan. Ya, harusnya ini ada pilihan. Caranya gimana? Bisa kita letakkan codingnya sebenarnya di tombol refresh, bisa. Ya, ketika dia nge-refresh otomatis data yang sudah ada di sini akan menjadi pilihan. Tapi kita coba tambahkan dulu yang lain ya. Misalkan ownernya ada 2. Misalkan Yudi Febriandi. Owner juga. Username Yudi 123. Manager, tapi dia bukan sebagai manager, sebagai admin. Tuh. Ini sama-sama owner. Apakah nanti pilihannya di sini? Oh, tambahin lagi 1 ya. Ini kasir. Oh, jabatannya misalkan staff. Username-nya Adibul 123 kasir. Di sini kalau menurut kalian pilihannya apa? Owner staff gitu? Apa aja? Owner dan staff saja. Nah, berarti kita memanfaatkan perintah seleksi sebenarnya. Coba kita uji dulu di sini. Kita buatkan perintah select. Apa nama kolomnya? Jabatan from pengguna. Jalankan. Nah, munculnya seperti ini, tapi bukan ini yang kita mau. Kita maunya yang ada double dijadikan satu. Bagaimana caranya? Kita tinggal memanfaatkan perintah distin namanya. Distin ct. Kurung. Nah, itu. Dari jabatan. Jabatan juga misalkan. Coba saya jalankan ya. Beda kan yang tampil? Nah, berarti perintah SQL inilah yang akan kita eksekusi dan hasil eksekusinya akan kita tampilkan di dalam pilihan itu. Nah, simpelnya begini, ini kita copy aja. Kita buatkan aja dulu sub baru. Buat subnya setelah sub tutup aja ya. Misalkan sub apa? Pilihan apa tadi? Pilihan jabatan ya? Pilihan jabatan. Eksekusi ya, buatin variabel dulu. Dim atau langsung pun bisa. Dim pilihan sama dengan eksekusi SQL. Itu perintah SQL-nya itu. Langsung aja titik select.
Nah, titik select. Baru pilihan ini akan kita looping. Isi dari pilihan itu akan di looping, isikan ke dalam komponen txt jabatan. Berarti tinggal gini. For each isi in pilihan. Nah, melakukan looping berdasarkan isi pada pilihan. Nah, ketika melakukan looping itu, dia akan mengisikan txt jabatan titik item titik add isi titik item nama kolomnya, yaitu kolom Java. Nah, kita coba jalankan aja dulu. Ini pilihan jabatan, kita kopas, taruhkan dia di refresh data. Jalankan dulu. Bisakah ini? Tapi kalau kita tekan refresh lagi, apa yang terjadi? Double. Nah, karena kita kurang codingnya di sini, sebelum diisi, dia harus dibersihkan dulu. Berarti txt jabatan titik clear. Items titik clear. Nah, jadi setiap dia nge-refresh dibersihkan dulu baru diisi berdasarkan data yang ada di dalam tabel data pilihan ini. Ini kan for melakukan looping. Jadi selama looping dia mengisikan itemnya dengan item yang ada di dalam pilihan. Nah, cuman ini saya bilang hanya bisa dipakai untuk form jabatan saja. Tidak bisa dipakai di form yang lain. Bagaimana supaya dia bisa dipakai di form yang lain? Kita modif. Gimana cara modifnya? Ini kita pindah ke modul. Nah, ini betik kita cut aja. Cut. Pindah ke modul. Nah, kita ganti. Kita ganti di sini. Jangan lagi pilihan jabatan. Karena kan ini bisa jadi nanti bukan untuk jabatan aja kan. Untuk yang lain juga bisa kan. Nah, sini kita jangan pilihan jabatan. Kita bilang aja di sini eksekusi ya kan? Ini kan fungsinya untuk combo box kan? Eksekusi combo box. Nah, baru di sini kita buatin parameter combo box mana yang mau kita eksekusi. Nah, berarti di sini kita buatkan nama combo boxnya as. Nah, asnya ini harus kita tahu tipe data dari combo box. Gimana cara tahu tipe data combo box? Gampang. Coba kita cari mana yang combo box di sini. Hak akses kan? Lihat tuh. Apa dia bilang? Kalau kita arahin tuh apa yang dia bilang tuh? As system Windows form combo. Kebaca nggak? Ya? Ya? Kebaca nggak? Tipenya itu adalah as system Windows form combo box. Berarti di sini as apa? System Windows form combo box. Udah. Nah, berarti di sini tidak ada lagi teks jabatan, tapi nama combo box. Tuh, udah, baru satu. Tambahin lagi by file yang berikutnya, parameter berikutnya. Kan di sini kalau kita lihat ada parameter apa? Ada parameter nama kolom, ada parameter nama tabel. Yang kita bisa buat dinamis, maksudnya bisa kita ganti-ganti gitu loh. Berarti kita di sini buatin juga by file nama kolom, string pastinya, by file nama tabel, string juga. Ya udah, tinggal kita ganti. Yang jabatan ini kita ganti menjadi nama tabel apa nama kolom? Nama jabatan yang ini. Nama kolom juga. From pengguna. Pengguna ini apa nih? Nama tabel.
Oh, jadi nah di sini juga jabatan udah ada lagi begini. Nama kok kolom. Oh, ya kan? Dari yang tadi hanya bisa dipakai di satu tempat, sekarang sudah bisa dipakai di tempat yang lain. Gimana cara makainya? Tinggal panggil aja. Ini kan udah ada nih, eksekusi combo box. Ya udah, mana tadi yang manggil itu? Ini kan error kan sekarang kan? Karena udah kita hapus. Mana tadi dia? Ini apa tadi? Eksekusi combo box. Combo box apa yang mau kita eksekusi? TXT, jabatan, koma, kolom apa yang mau menjadi dasar isiannya? Kolom jabatan. Di tabel apa kolom jabatan ini? Di tabel pengguna. Tutup kurung. Selesai masalah. Ngerti enggak? Ya sama aja endingnya juga nanti dia eksekusinya di sono gitu. Dengan data yang kita isikan. Seandainya kita mau buat yang lain bisa gitu. Nggak perlu lagi ngebuat satu bundle coding ini gitu loh. Jadi coding kita jauh lebih simple. Ini pembungkusnya lah. Kalau sudah ini kita coba jalankan, hasilnya sama saja. Ya kan? Hasilnya sama saja. Staff bisa, owner bisa. Mau ngisiin yang baru juga ya. Yaitu yang untuk form pengguna. Ada lagi yang kurang kira-kira? Ubah. Udah ya. Simpan. Ya. Misi baru bisa kok. Nama pengguna Budi. Jabatan adalah office boy. Username Budi, password 123. Kebetulan dia diperbantukan menjadi kasir. Kan? Sekarang sudah menjadi pilihan. Oke ya. Jadi kita tadi ada panjang codingnya. Pertama kita ngebuat fungsi eksekusi SQL. Kita juga udah ngebuat fungsi eksekusi combo box. Lalu di menu pengguna kita ada buat sebuah variabel tampung dan ID. Buat fungsi ini bukan fungsi ya, sub ya. Sub tampil data, isinya cuma gini doang. Refresh data yang fungsinya untuk membersihkan, menjadikan semua ini suci kembali. Ya ini pokoknya inilah fungsi refresh data ya. Kemudian simpan data itu ada dua fungsinya, ada untuk insert dan ada untuk update. Dengan kondisi tadi, jika 0 dia insert, jika ada isinya dia update. Di ubah data dia hanya fungsinya memindahkan dari dari tabel ke inputan. Kemudian untuk hapus dia melakukan penghapusan. Tutup yang paling mudah ya. Tutup aja. Oke, itu aja yang untuk form pengguna. Kita akhiri videonya ya.